Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Provinsi Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung sebelum menjadi provinsi adalah suatu wilayah yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1933, Bangka Belitung berstatus kresidenan dan merupakan negara bagian pada masa RIF. Nah, sejak tahun 1956 sebagai sebuah respon atas Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, rakyat Bangka Belitung mulai menuntut pembentukan suatu provinsi sendiri, mau terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Maka pada tahun 1956 rakyat Bangka Belitung berjuang dengan segala kemampuan tetapi belum berhasil. Harapan masyarakat Bangka Belitung menjadi provinsi terwujud setelah era reformasi. Pada tanggal 21 November tahun 2000, Kepulauan Bangka Belitung resmi menjadi provinsi yang merupakan provinsi ke-31 di Indonesia dengan ibu kota Pangkal Pinang. Pulau Bangka Belitung adalah sebuah nama yang diambil dari dua kepulauan, yaitu Bangka dan Belitung. Nah, salah satu kota di Pulau Bangka yaitu kota Pangkal Pinang mulai disebut dalam literatur sekitar abad 17 Masehi. Toponimi Pangkal Pinang secara etimologis berasal dari kata pangkal atau pengkal. Dari kata pengkal atau pengkal dalam bahasa Bangka yang berarti pusat distrik, kota, tempat atau pasar, tempat berlabuh, dan pusat segala aktivitas dimulai. Sebagai pusat segala aktivitas di atas pangkal atau pengkal juga digunakan oleh orang Bangka untuk penyebaran daerah-daerah seperti Pangkal Bulo, Pangkal Raya, Pangkal Menduk, Pangkal Mangga, Pangkal, dan sebagainya. Nah, sedangkan Pinang adalah nama sejenis tumbuhan palam yang multifungsi dan banyak tumbuh di Bangka. Jadi penamaan Pangkal Pinang dimulai dari terbentuknya kampung kecil yang banyak ditumbuhi pohon pinang. Di tengah kampung kecil tersebut mengalir sungai-sungai yang airnya bening. Banyak perahu atau wangkang yang keluar masuk dari kampung kecil itu. Dan di tepi sungai-sungai tersebut banyak pula ditumbuhi pohon-pohon pinang. Oleh pengguna perahu atau wangan, pohon pinang tersebut digunakan untuk menambat perahu mereka ketika berlabuh. Nah, selanjutnya adalah kondisi fisik. Kondisi fisik pada bagian geologi. Pulau Bangka sendiri merupakan salah satu pulau yang sebagian besar berupa dataran rendah, lembah, dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Geologi Pulau Bangka dibagi ke dalam dua peta geologi lembar Bangka Selatan dan Bangka Utara. Pulau Bangka terdiri atas beberapa urutan formasi batuan penyusunnya, yaitu batu pasir, granit, serta endapan permukaan. Nah, lalu yang kedua, geomorfologi. Secara fisiografi, Pulau Bangka termasuk ke dalam Sundaland dan merupakan bagian terangkat dari penepian Sunda. Morfologi Pulau Bangka merupakan daratan bergelombang diriduasional hingga perbukitan dengan ketinggian 0 hingga kurang lebih 659 meter di atas permukaan laut. Beberapa tempat tersusun dari batuan plutonik yang masih segar dan merupakan batuan sisa dari hasil pelapukan dan erosi. Pulau Bangka merupakan daerah dengan stadia atau daerah dengan erosi tingkat lanjut. Hal ini dicirikan dengan keadaannya umumnya relatif datar dan adanya perbukitan sisa erosi. Bukit-bukit tersebut tersusun dari batu granit yang umumnya menempati bagian tepi Pulau Bangka. Lalu yang ketiga ada iklim dan topografi. Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah selama 7 bulan sepanjang tahun dan bulan kering selama 5 bulan terus-menerus. Keadaan alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah, dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut, dan ketinggian daerah pegunungan antara lain untuk Gunung Maras mencapai 6. Nah, lalu selanjutnya adalah letak geografis, di mana Pulau Bangka Belitung ini di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka, di sebelah timur dengan Selat Kalimata, di sebelah utara dengan Laut Natuna, di sebelah selatan dengan Laut Jawa. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas di wilayah mencapai 81.725,14 km persegi. Luas daratan lebih kurang dari 16.424 km persegi atau 20,10% dari total wilayah, dan luas laut kurang lebih 65.310 km persegi.
Lalu selanjutnya ada sumber daya alam. Provinsi Bangka Belitung yang terletak di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Beberapa sumber daya alam yang signifikan di provinsi ini meliputi timah. Bangka Belitung terkenal sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia. Tambang timah di sini telah beroperasi selama berabad-abad dan masih menjadi salah satu sumber pendapatan utama provinsi ini. Lalu yang kedua ada batu granit, di mana batu granit ini berkualitas tinggi. Batu granit ini digunakan dalam berbagai proyek konstruksi seperti pembuatan lantai, dinding, dan berbagai produksi kerajinan. Nah, lalu yang ketiga ada produk tambang dan emas. Selanjutnya ada flora dan fauna. Nagasari atau bahasa latinnya Palaquium rostantrum adalah tumbuhan asli Bangka Belitung meskipun bukan flora endemik. Tersebarnya secara alami di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, Thailand, dan Malaysia. Nagasari kerap disebut juga sebagai nyatuh pucung atau nyatoh pisang. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai gutta percha. Tumbuhan nagasari berukuran lumayan besar dengan ketinggian hingga 30 meter dengan diameter batang mencapai 120 cm. Pohon dari keluarga sawah-sawahan ini dimanfaatkan kayunya untuk pembuatan perahu. Selain itu juga dikenal sebagai salah satu kayu bertuah. Beberapa pihak meyakini untuk keselamatan, kewibawaan, pengobatan, perlindungan terhadap orang dan jin jahat, binatang berbisa, hingga anti tenung. Lalu yang selanjutnya adalah mentilin. Mentilin merupakan salah satu jenis Tarsius di Indonesia. Nama latin binatang ini adalah Tarsius bencanus di Indonesia. Selain disebut sebagai mentilin, juga kerap dinamai sebagai Tarsius Bangka. Ini berukuran mungil, panjang tubuhnya berkisar antara 12 sampai 15 cm dengan berat tubuh sekitar 128 gram. Layaknya jenis Tarsius lainnya, mentilin atau Tarsius Bangka merupakan hewan nokturnal. Lalu selanjutnya ada kondisi sosial Bangka Belitung. Suku bangsa. Yang pertama ada suku bangsa Ameng Sewang, di mana suku yang ada di Bangka Belitung yang pertama adalah suku Ameng Sewang yang merupakan suku orang laut yang berada di perairan Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Kelompok masyarakat ini bermata pencarian sebagai nelayan dan pencari ikan di daerah pantai. Lalu yang kedua ada suku Bangsa Lom. Suku Bangsa Lom merupakan salah satu suku yang ada di Bangka Belitung. Suku Bangsa Lom juga menjadi suku bangsa tertua di Bangka Belitung. Menurut para sejarawan, suku bangsa ini berasal dari kerajaan Majapahit yang melarikan diri karena enggan untuk memeluk agama Islam. Maka dari itu kelompok masyarakat ini lebih suka mendiami wilayah pedalaman dan hutan untuk menghindari interaksi dengan masyarakat sekitar. Pada tahun 1973, suku Bangsa Lom terpecah menjadi dua bagian, yaitu suku Lom Luar dan suku Lom Dalam. Suku Lom Luar adalah suku Lom yang turun gunung pasca terbuka lahan baru untuk pemukiman, sedangkan suku Lom Dalam adalah suku Lom yang masih bertahan di dalam hutan dan enggan untuk bergabung dengan masyarakat umum. Lalu selanjutnya ada suku Sekak. Suku Sekak Bangka merupakan salah satu suku tua yang hidup di Pulau Bangka Belitung. Suku ini merupakan suku yang mendiami pesisir sepanjang Bangka Belitung sebagian besar. Suku ini masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun akhir-akhir ini ada juga ditemui masyarakat yang menganut agama Kristen dan Islam. Lalu selanjutnya ada suku Melayu. Suku yang ada di Bangka Belitung yang paling terbesar adalah suku Melayu, sedangkan suku lain seperti Arab dan Tionghoa berada di bawahnya. Uniknya, sebagian besar suku Melayu berdialek Belitung. Padahal kelompok masyarakat ini menyebar di seluruh provinsi, termasuk Pulau Bangka yang memiliki dialek khusus. Lalu yang terakhir ada suku Sakai. Suku yang juga populer di Bangka Belitung ialah suku Sakai. Kelompok masyarakat yang merupakan generasi kedua dari suku Sekak ini menetap di Pulau Bangka. Maka dari itu orang Belitung sering menyebutnya sebagai suku Sekak modern. Dulunya suku yang ada di Bangka Belitung bekerja sebagai pencari ikan. Namun seiring adanya program pembangunan wilayah terasing di tahun 70-an, mereka tidak lagi melaut. Kelompok masyarakat ini lebih tertarik untuk bercocok tanam dan berkebun palawija. Lalu selanjutnya ada agama. Mayoritas penduduk Kabupaten Bangka beragama Islam, yakni sebanyak 259.975 jiwa atau 84,12% dari penduduk Bangka. Agama Kristen Protestan diikuti oleh 7.500 jiwa atau sekitar 2,43%. Kristen Katolik sekitar 1,19%, Buddha sekitar 9,18%, Hindu 0,02%, Konghucu 1,74%.
4%, dan aliran kepercayaan lainnya yaitu 1,33%. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki berbagai macam agama yang dipeluk oleh masyarakatnya seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Namun mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, lalu selanjutnya bahasa. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana sini. Pada umumnya perubahan itu terletak pada pengucapan vokal a terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi e atau o ataupun e, misalnya siapa yang menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau Bangka bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa ini dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya pengucapan a berubah menjadi e. Seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Lalu yang kedua ada bahasa Belinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal a berubah menjadi o, hampir sama dengan bahasa Palembang sehingga apa menjadi apo. Lalu yang ketiga ada bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Lalu selanjutnya ada budaya. Yang pertama rumah adat. Adat dunia menjelaskan pondasi atau dari rumah adat Belitung menggunakan batu granit. Bahan untuk lantai menggunakan kayu ulin, tiang penyangga dari kayu nyatoh, sedangkan atap menggunakan kayu medang atau seru. Selain itu beberapa ornamen seperti anak tangga atau untuk membedakan rakyat biasa dan bangsawan. Untuk bangsawan jumlah anak tangganya 12, diharuskan ganjil memiliki 3 anak tangga, sedangkan rakyat biasa harus kurang dari 3 anak tangga. Lalu yang kedua ada liu. Liu adalah salah satu kebudayaan yang ada di Pulau Belitung. Salah satunya yaitu liu merupakan alat untuk mengangkat hasil panen dari sawah maupun kebun, diletakkan pada bagian dapur di rumah adat Belitung. Lalu yang ketiga ada gong dan kecapi. Gong dan kecapi merupakan salah satu alat musik tradisional khas dari Bangka Belitung. Alat musik ini biasa digunakan untuk hari perayaan yang ulang tahun kota, Tanjung Pandang di Belitung, dan biasa digunakan untuk upacara adat di Belitung. Lalu ada tempayan makan bedulang. Makan bedulang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia adalah makan bersama dalam berbagai lauk pauk. Makan bedulang ini diselenggarakan pada upacara adat tertentu seperti khitanan, pernikahan, dan lain-lain. Biasanya setiap satu dulang atau satu tempat makan bisa diisi dengan 4 orang. Lalu yang selanjutnya ada baju pengantin. Adat Belitung. Baju pengantin adat Belitung merupakan kebudayaan Pulau Belitung. Baju adat digunakan untuk upacara pernikahan dan bisa disebut kancing lima. Baju pengantin ini memiliki warna khas Sumatera yaitu warna merah yang memiliki makna kesiapan dalam berumah tangga. Lalu selanjutnya ada mata pencaharian, di mana yang pertama ada pertanian. Pertanian masih menjadi pencaharian utama penduduk Bangka Belitung. Padi, kelapa, dan karet adalah beberapa komoditas utama yang ditanam di sini. Lalu yang kedua ada pertambangan timah. Bangka Belitung terkenal dengan tambang timahnya. Tambang timah telah menjadi tulang punggung ekonomi provinsi ini selama bertahun-tahun. Namun dampak lingkungan dan kesehatan seringkali menjadi masalah serius di sekitar tambang timah ini. Lalu yang selanjutnya ada pariwisata, ada industri kerajinan. Nah, kerajinan tangan tradisional juga menjadi mata pencaharian bagi sebagian penduduk Bangka Belitung. Kerajinan perak, keramik, dan tenun merupakan contoh-contoh kerajinan tangan yang dikenal di sini. Produk-produk ini sering dijual kepada wisatawan sebagai oleh-oleh khas Provinsi Bangka Belitung. Sekian, terima kasih.